أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا نصفه أو انقص منه قليلا أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلا. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Hadirin kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana kita fahami bersama bahwa di antara kewajiban kita kepada Al-Qur'an adalah membacanya dengan tartil. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an surat Al-Muzammil yang barusan saya baca, warattilil Qur'ana tartila, dan bacalah Al-Quran itu dengan tartil. Ali bin Abi Thalib menyebutkan di dalam tafsirnya bahwa yang dimaksud dengan at-tartil adalah mampu mentajwidkan huruf-huruf Al-Quran dan mengetahui tempat-tempat pemberhentiannya. Kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan ini kami persembahkan kepada Anda semua sebuah program yang mempermudah kaum muslimin di dalam mempelajari Al-Quran, khususnya bagaimana membaca Al-Quran dengan tartil. Program tahsin ini kami persembahkan dalam bentuk tahapan-tahapan. Secara garis besar, tahapan perbaikan di dalam VCD ini meliputi 4 tahapan. Yang pertama adalah dasar-dasar tahsin. Yang kedua, pengucapan huruf-huruf hijaiyah. Yang ketiga, penyempurnaan yang di dalamnya berisi hukum-hukum tajwid. Dan yang keempat adalah pengucapan ayat-ayat gharibah di dalam Al-Quran. Tahapan pertama adalah dasar-dasar tahsin. Di dalam tahapan pertama ini, kita memperbaiki kesalahan-kesalahan umum yang sering dilakukan oleh para pembaca Al-Quran. Kesalahan meliputi 4 hal yang sering kali dilakukan secara berulang-ulang. Yang pertama, kesalahan pada pengucapan mad asli yang sering diucapkan dengan harokat yang tidak tepat. Contohnya, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Perhatikan kalimat tani. Secara hukum, tani harus dibaca dengan 2 harokat, tapi seringkali kita ucapkan melebihi dari kadar 2 harokat. Atau mungkin kita masih ingat bagaimana kita belajar Al-Quran sejak kita kecil dengan sebuah irama yang seperti ini. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ini kesalahan pertama. Oleh karena itu, di dalam program tahsin pada tahapan pertama ini, kita memperbaiki kesalahan tanda-tanda panjang, memperbaiki mad asli yang sering kali kepanjangan. Caranya, setiap menemukan tanda panjang, maka suara kita diayun supaya tidak kepanjangan. Contoh, a'udzu billahi minasyaitani. Jadi
ketika kita menemukan tanda panjang, suara kita tidak lurus, tidak a'udzu billahi, tetapi coba suara kita diayunkan sehingga tidak melebihi kadar 2 harokat. Untuk itu akan kami praktekkan bersama teman-teman kami yang hadir di sini di dalam surat Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Silakan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Jadi kita tidak boleh membaca Alhamdulillahi rabbil alamin. Ya, jadi ketika mengucapkan a di sana kepanjangan. Kita lanjutkan. Ar-Rahmanir-Rahim. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Demikian tahapan pertama pada poin pertama, membaca tanda panjang atau mad asli dengan harokat yang tepat. Sekali lagi diingat baik-baik, setiap kita membaca Al-Quran kemudian ditemukan tanda panjang, maka suara kita diayun tidak boleh kepanjangan, kecuali kalau setelah tanda-tanda panjang kita menemukan 3 huruf. Yang pertama, setelah tanda panjang diikuti oleh huruf hamzah. Kemudian yang kedua, setelah tanda panjang diikuti oleh huruf yang sukun. Dan yang ketiga, setelah tanda panjang diikuti oleh huruf yang bertasydid. Contoh, tanda panjang yang diikuti oleh hamzah. Qul ya ayyuhal kafirun. Yang kedua, tanda panjang diikuti oleh huruf sukun atau disukunkan. Contoh, al-ana, atau bisa di akhir-akhir kalimat. Rabbil alamin. Jadi mi dibaca panjang karena kita menemukan huruf sukun. Yang ketiga, tanda panjang diikuti oleh huruf tasydid. Contoh, al-haqqah, atau kalau dalam surat Al-Fatihah, waladdallin. Bo dibaca panjang, suaranya tidak diayunkan karena setelah tanda panjang diikuti oleh huruf yang bertasydid. Yang kedua pada tahapan pertama adalah kesalahan pada gunnah. Seringkali gunnah pengucapannya tergesa-gesa. Oleh karena itu, cara memperbaikinya, ingat baik-baik, setiap kita menemukan nun tasydid, mim tasydid, nun mati, tanwin, mim mati bertemu dengan ba, tahan suaranya, tidak boleh tergesa-gesa.
Sekali lagi, ingat betul kaidah ini, dihafalkan. Setiap menemukan nun tasydid, mim tasydid, nun mati, tanwin, mim mati bertemu dengan ba, tahan suaranya, tidak boleh tergesa-gesa. Contoh, tarmihim bihijaratim min sijil. Kita tidak boleh membaca seperti ini. Tarmihim bihijaratim min sijil. Di sana ada mim mati ketemu ba, kemudian ada nun mati, kemudian ada mim tasydid yang dibaca secara tergesa-gesa. Kita perhatikan atau kita praktekkan di dalam surat Al-Fil dan surat An-Nas. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Alam yaj'al kaidahum fi tadlil. Alam yaj'al kaidahum fi tadlil. وأرسل عليهم طيرا أبابيل. وأرسل عليهم طيرا أبابيل. ترميهم بحجارة من سجيل. ترميهم بحجارة من سجيل. Jadi tidak boleh baca tarmihim bihijaratim min sijil, tapi ditahan suaranya, tidak tergesa-gesa. Tarmihim bihijaratim min sijil. Silakan. Tarmihim bihijaratim min sijil. Faja'alahum ka'asfim ma'kul. Faja'alahum ka'asfin ma'kul. Surat An-Nas. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas. Qul a'udzu birabbin nas. Tidak boleh dibaca Qul a'udzu birabbin nas, tetapi ditahan suaranya ketika mengucapkan nun tasydid seperti ini. Qul a'udzu birabbin nas. Qul a'udzu birabbin nas. Malikin nas. Malikin nas. Ilahin nas. Ilahin nas. Min syarril waswasil khannas. Min syarril waswasil khannas. Alladzi yuwaswisu fi sudurin nas. Alladzi yuwaswisu fi sudurin nas. Minal jinnati wan nas. Minal jinnati wan nas. Poin ketiga pada tahapan pertama adalah kesalahan di dalam mengucapkan vokal, yaitu huruf fathah yang sering tidak jelas pengucapan vokal A-nya. Contoh, a'udzu
sering dibaca a'udzu. Huruf A misalkan dibaca jadi e, atau kasrah huruf I dibaca dengan e. Seperti kalimat ara'aita seringkali dibaca menjadi ara'aita, atau kalimat au kasayyibim sering dibaca menjadi au kasayyibim, au. Sehingga ingat baik-baik, poin ketiga pada tahapan pertama adalah menyempurnakan vokal ketika kita membaca Al-Quran. Caranya, ketika kita membaca huruf yang berharokat fathah, maka kaidahnya adalah fathul fammi fathan tamam. Buka rongga mulut kita dengan bukaan yang sempurna. Contoh, ba, ta, la. Tidak dibaca ba, ta, la. Atau ketika mengucapkan huruf dhammah, maka kaidahnya adalah dhammus syafataini dhamman muhkaman. Dimonyongkan kedua bibir kita dengan monyong yang sempurna. U tidak diucapkan u. Yadkhuluna tidak dibaca yadkhuluna. Atau a'udzu tidak dibaca a'udzu. Itu poin ketiga pada tahapan pertama. Poin keempat pada tahapan pertama adalah kesalahan di dalam mengucapkan huruf-huruf yang sukun. Di antara kesalahan yang sering terjadi, seringkali ketika seorang membaca huruf sukun terdengar suara pantulan, atau yang sering disebut dengan istilah qalqalah. Contoh, ghairil maghdubi alaihim. Kalimat maghdu yang semestinya tidak mantul sering dibaca dengan mantul, maghdu. Atau kalimat fi tadlil seringkali dibaca fi tadlil, fi tadlil. Oleh karena itu, ingat baik-baik, setiap menemukan huruf sukun, suara kita harus mengalir dengan lembut, tidak boleh mantul, kecuali 5 huruf saja. Pertama, huruf ba, kedua huruf ja, ketiga huruf da, keempat huruf to, dan kelima huruf to. Sehingga sering untuk memudahkan kelima huruf qalqalah ini disingkat menjadi sebuah kalimat yang mudah diingat, baju di toko. Tahapan kedua adalah pengucapan huruf-huruf hijaiyah. Kaidahnya, seseorang dikatakan fasih di dalam mengucapkan huruf hijaiyah ketika dia mampu mengucapkan setiap huruf sesuai dengan makhraj dan sifat-sifat yang dimilikinya. Mari kita latih bersama pengucapan huruf dari A sampai Ya dan kesalahan-kesalahan yang sering terjadi pada huruf-huruf tersebut. Yang pertama adalah huruf A. Makhraj ketika mengucapkan huruf A berada pada tenggorokan yang terjauh. A, I, U, Ba. Perhatikan. A, I, U, Ba. Perhatikan latihan berikut ini. A, I, U, Ba. U, an, ani, a, na, minal, mu, ni, ma, i, an, ani, a. Kesalahan pada huruf A biasanya sering terjadi ketika bertemu dengan huruf Ain, sehingga antara huruf Hamzah dengan A seringkali saling mempengaruhi. Contoh, a'udzu yang mestinya dibaca A berubah menjadi a'udzu. Tidak boleh a'u tetapi a'udzu.
Tidak dibaca an'amta, akan tetapi an'amta. Tidak an'amta, tapi an'amta. Yang kedua, huruf ba. Huruf ba dikeluarkan dengan cara merapatkan kedua bibir kita. Ba, bi, bu. Ketika mati, maka terdengar suara pantulan. Bab. Kesalahan sering terjadi, seringkali ba lupa untuk dipantulkan suaranya. Perhatikan latihan berikut ini. Babi bu bab, bu bam bani bab naminal mubni mabi bam bani ba. Berikutnya huruf ta. Keluar dengan menyentuhkan ujung lidah kita dengan gusi-gusi gigi seri bagian atas. Ta. Kemudian huruf ta ketika diucapkan terdengar ada nafas yang mengalir, atau dalam ilmu tajwid disebut dengan sifat al-hamas. Perhatikan, ta, ti, tu, bat. Tidak boleh membaca huruf ta misalkan dengan menyentuhkan ujung lidah dengan gigi kita. Ta, ti, tu, bat. Itu kesalahan pertama. Yang kedua, nafasnya tidak mengalir. Bat, ta, bat. Mestinya ta, bat, tab, bat. Perhatikan latihan di dalam irama berikut. Tati tubat, tutan tanitat naminal mutnimati tan tanita. Berikutnya huruf sa. Sa dikeluarkan dengan menyentuhkan ujung lidah kita dengan dinding dua gigi seri bagian atas. Diucapkan dengan suara dan nafas yang terdengar mengalir. Sa, si, su, bas. Biasanya huruf sa terjadi kesalahan pada suara yang tidak mengalir. Jadi sekedar nafas yang mengalir. Sa, si, su, bas, atau lidah yang keluar terlalu panjang. Sa. Jadi yang tepat adalah ujung lidah disentuhkan dengan dinding dua gigi seri bagian atas. Sa, si, su, bas. Perhatikan latihan berikut ini. Sa, si, su, bas. Susan sanisas naminal muslimasi san sanisa. Selanjutnya adalah huruf ja. Dikeluarkan dengan menyentuhkan tengah-tengah lidah dengan langit-langit. Ja, ji, ju, baj. Kesalahan yang sering muncul ketika mengucapkan huruf ja adalah mengalirnya nafas. Ja. Ada nafas yang mengalir. Ja. Ci, cu, baj. Padahal kalau kita melihat sifat yang dimiliki huruf ja, dia tidak boleh mengalir nafas karena sifatnya al-jahr, lawan dari al-hamas. Bisa Anda perhatikan buku pedoman tahsin yang telah kami susun. Ja, ji, ju, baj. Perhatikan latihan berikut. Ja, ji, ju, baj. Ju, jan, jani, jajna minal mujani maji, jan, jani, ja. Berikutnya adalah huruf ha. Huruf ha dikeluarkan dari tengah-tengah tenggorokan. Tengah-tengah tenggorokan. Ha, hi,
hu, bah. Kesalahan yang paling sering ketika mengucapkan huruf ha adalah seringkali terpengaruh dengan huruf ha. Perhatikan latihan berikut ini. Ha, hi, hu, bah. Hu, han, hani, hahna, minal, muhni, mahi, han, hani, ha. Selanjutnya adalah huruf kha. Kha dikeluarkan dari pangkal tenggorokan. Kha, pangkal tenggorokan. Diucapkan dengan mengalir nafas. Atau lebih praktisnya, pengucapan huruf kha persis terdengar seperti orang yang tidur dalam keadaan mengorok. Kha, khi, khu, bakh, kha. Demikian. Perhatikan latihan berikut ini. Kha, khi, khu, bakh. Khu, khan, khani, khakhna, minal, mukhni, makhi, khan, khani, kha. Kesalahan berikutnya pada huruf kha adalah suara yang tidak menebal. Padahal huruf kha memiliki sifat al-isti'la. Ada sebuah kaidah, kulul musta'la al-mufakhmah. Semua huruf yang memiliki sifat al-isti'la mesti diucapkan dengan suara yang tebal. Perhatikan, diucapkan dengan suara yang tebal. Bauh, tidak bah, tapi bauh. Aukho, tidak akho. Khakhihu bauh, tidak khakhihu bah, tapi bauh, menebal suaranya. Selanjutnya pengucapan huruf da. Da diucapkan dengan menyentuhkan ujung lidah kita dengan bagian gusi-gusi dua gigi seri bagian atas. Da. Nah, kesalahan yang sering dilakukan adalah menyentuhkan ujung lidah dengan langit-langit. Da. Kemudian kesalahan berikutnya yang sering muncul adalah melupakan sifat qalqalah yang dimiliki oleh huruf da. Perhatikan contoh berikut ini. Dadi, du, bad, du, dan, dani, dad, na, minal, mudni, madi, dan, dani, da. Selanjutnya huruf za diucapkan dengan menyentuhkan ujung lidah dengan dinding dua gigi seri bagian atas seperti kita mengucapkan huruf tha. Ujung lidah boleh ditampakkan ataupun tidak nampak. Perhatikan latihan berikut ini. Dzadzi, dzubad, dzudan, dzani, dzadna, minal, mudni, madzidan, dzanida. Kesalahan berikutnya yang suka terjadi ketika mengucapkan huruf dza adalah suara yang seringkali tertahan ketika diucapkan dalam keadaan sukun, atau suara seringkali dipantulkan. Contohnya, wa id qala, atau kesalahan kedua, wa id qala. Yang tepat adalah suara dialirkan dengan lembut. Wa id qala, tidak wa id qala atau wa id qala. Yadzakkar, tidak yadzakkar. Yadzakkar. Berikutnya adalah huruf ra. Diucapkan dengan menyentuhkan punggung lidah dengan langit-langit. Ra, ri, ru, bar. Perhatikan latihan berikut. Ra, ri, ru, bar. Ru, rar, rani, rarna, minal, murni, mari, rar, rani, ra. Selanjutnya
huruf za diucapkan dengan cara ujung lidah kita berada di antara dua gigi seri bagian atas dan bagian bawah. Za menyerupai dengan pengucapan huruf Z di dalam huruf Latin. Tetapi ingat, huruf za bersifat al-jahr. Artinya, ketika kita mengucapkan huruf za, suara kita mengalir, akan tetapi nafas tidak boleh mengalir. Contoh yang salah seperti ini: za, zi, zu. Seharusnya nafasnya tidak mengalir. Za, zi, zu, baz. Perhatikan latihan berikut ini. Za, zi, zu, baz. Zu, zan, zani, zazna, minal muzni, mazi, zan, zani, za. Berikutnya huruf sa diucapkan sebagaimana kita mengucapkan huruf sa, yaitu ujung lidah di antara dua gigi seri kita. Sa, si, su. Di antara sifat yang menonjol ketika kita mengucapkan huruf sa atau huruf sin adalah sifat as-safir, di mana ketika kita mengucapkan huruf sa ada suara tambahan yang menyerupai dengan suara belalang. Sa, si, su. Perhatikan latihan berikut ini. Sa, si, su, bas. Su, san, sani, sasna, minal musni, masi, san, sani, sa. Berikutnya huruf sya. Sya dikeluarkan dengan cara mengangkat tengah lidah kita ke langit-langit. Asya. Dan sifat yang dimiliki oleh huruf sya yang paling nampak adalah apa yang disebut dengan sifat at-tafashi, yaitu menyebarnya angin di dalam mulut kita. Asya, asyi, asyu. Perhatikan latihan berikut ini. Syashi, syubash, syushan, shani, shashna, minal mushni, mashishan, shanisha. Selanjutnya adalah huruf sa. Huruf sa sama seperti huruf sin dan huruf za, yaitu lidah berada di antara dua gigi seri. As-sa. Untuk memudahkan pengucapan huruf sa, perhatikan sifat as-safir yang dimiliki oleh huruf sa, yaitu suara tambahan yang terdengar menyerupai dengan suara angsa. As-sa, as-sa, as-si, as-su, as. Ya, jadi terdengar seperti ada suara angsa. As, 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 as. Perhatikan latihan berikut ini. Sa, si, su, bas. Su, sa, sani, sasna, minal musni, masi, sa, sani, sa. Dan ingat, ketika kita mengucapkan huruf fathah, maka bibir kita tidak boleh diucapkan dengan monyong atau dikumpulkan ke depan. So, satu hal yang mesti kita ingat, setiap mengucapkan huruf fathah, maka dibuka rongga mulutnya dengan sempurna. So, tidak ada huruf fathah yang diucapkan dengan cara memonyongkan dua bibir kita. So, so, termasuk huruf ra diucapkan dengan membuka rongga mulut kita. Ra tidak ro atau bo. Terbuka rongga mulut kita. Selanjutnya huruf do diucapkan dengan menyentuhkan sisi lidah kita dengan geraham-geraham atas.
boleh salah satu sisi disentuhkan dengan salah satu geraham atas kita, atau boleh juga menyentuhkan dua sisi lidah kita dengan dua geraham atas kita. Allah. Di antara sifat yang menonjol pada pengucapan huruf dha adalah sifat al-istitalah, yaitu suara kita memanjang dan terdengar lembut suaranya ketika diucapkan. Tidak diucapkan seperti ini ad-do fi tadlil, tapi diucapkan dengan suara yang lembut, memanjang suara kita. Fi tadlil wa tadha bo li lu bal. Tidak diucapkan do di du, tapi lo diucapkan dengan menyentuhkan dua sisi lidah kita dengan geraham-geraham atas. Allah, alli, allu. Perhatikan latihan berikut ini. Badidu bal Budan Banidan Minal mudlima Bidan Banidan. Selanjutnya huruf to. To diucapkan dengan menyentuhkan ujung lidah dengan gusi-gusi dua gigi seri bagian atas. Sifat yang dimiliki oleh huruf to yang mesti nampak ketika kita ucapkan adalah sifat al-isti'la dan sifat al-itbaq. Sehingga dengan dua sifat ini, maka ketika to diucapkan, suara kita terdengar menebal. To, ti, tu, balto. Dan ingat, dalam posisi sukun, to memiliki sifat qalqalah, sehingga suaranya mesti terdengar mantul. Perhatikan latihan berikut ini. To, ti, tu, balto. Tu, tau, tani, tau, na, minal, mutani, mati, tau, tani, tau. Selanjutnya, pengucapan huruf dha. Diucapkan dengan menyentuhkan ujung lidah dengan dua gigi seri bagian atas, sebagaimana kita mengucapkan huruf dha. Yang membedakannya adalah dha memiliki sifat al-isti'la dan sifat al-itbaq yang tidak dimiliki oleh huruf dha, sehingga dha terdengar lebih tipis dibandingkan dengan dha. Dha, dha, dhi, dhi, dhi. Lidah kita, posisi lidah berada di atas. Perhatikan latihan berikut ini. Allahu bal Allahu dhani dhami. Selanjutnya pengucapan huruf a dikeluarkan dari tengah-tengah tenggorokan seperti kita mengucapkan huruf h. A, i, u, ba. Kesalahan sering muncul. Huruf ain seringkali diucapkan dengan suara memasuki hidung. A, i. Tidak i, tapi i. A, i, u, ba. Perhatikan latihan berikut ini. A, i, u, ba. An, ani, a'na, minal, mu'ni, ma'i, an, ani, a. Kemudian perhatikan ketika huruf ain disukun, maka suara kita tidak boleh mati. Contoh, iyyaka na'budu, bukan kana budu, tetapi agak ditekan sedikit, kana budu, iyyaka na'budu. Itu pengucapan huruf ain. Yang selanjutnya adalah huruf gha. Diucapkan seperti kita mengucapkan huruf kha, yaitu
diucapkan dari pangkal tenggorokan kita. Yang membedakannya adalah kha mengalir nafas dan gha tidak mengalir nafas. Dan keduanya memiliki persamaan, yaitu memiliki sifat al-isti'la. Sehingga kedua huruf tersebut ketika diucapkan, suara kita mesti terdengar menebal. Gha, ri, ru, bal. Perhatikan posisi mulut kita ketika mengucapkan dalam keadaan fathah, tidak dimonyongkan, wo, tapi terbuka, ra, ri, ru. Ketika dhammah, baru bibir kita dimonyongkan sehingga keluar vokal u dengan sempurna, ru, ra, ri, ru, bal. Perhatikan, tidak bal, tetapi menebal, bal, al, dan diucapkan dengan suara yang lembut, al. Perhatikan latihan berikut ini. Ri, ru, bal, rugan, gani, gagna, minal mugni, maghigan, gani, ga. Berikutnya, pengucapan huruf fa. Diucapkan dengan menyentuhkan ujung dua gigi seri kita bagian atas dengan bibir bawah bagian dalam. Fa. Seperti kita mengucapkan huruf F di dalam huruf Latin. Fa, fi, fu, baf. Suara dan angin mesti keluar dengan lembut. Perhatikan latihan berikut ini. Fa, fi, fu, baf. Fu, fan, fani, fafna, minal mufni, mafi, fan, fani, fa. Berikutnya pengucapan huruf qa. Huruf qaf diucapkan dengan cara menyentuhkan pangkal lidah kita dengan langit-langit bagian belakang. Qa, qi, qu, balq. Diucapkan dengan suara yang tebal dan dalam posisi sukun, maka terdengar pantulan suara. Balq. Perhatikan latihan berikut ini. Qa, qi, qu, balq. Qu, qaw, qani, qaw, qa'na, minal muqni, maqi, qaw, qani, qa. Selanjutnya huruf K diucapkan dengan mengangkat pangkal lidah kita ke posisi di depan huruf qaf. K diucapkan dengan mengalirkan nafas kita. K, ki, ku, bak. Terdengar ada suara yang atau nafas yang mengalir. K, ki, ku, bak. Perhatikan latihan berikut ini. Kaki, ku, bak. Ku, kan, kanikak, naminal mukni, maki, kan, kanika. Selanjutnya huruf la diucapkan dengan mengangkat ujung lidah kita dengan disentuhkan dengan langit-langit di depan pengucapan huruf ra. La, li, lu, bal. Perhatikan latihan berikut ini. La, li, lu, bal. Lu, lallani, lalna, minal mulni, mali, lallani, la. Selanjutnya huruf ma diucapkan dengan cara merapatkan dua bibir. Ma, mi, mu, bab. Perhatikan latihan berikut ini. Ma, mi, mu, bab. Mu, mam, mani, mamna, minal mumni, mami, mam, mani, ma. Huruf na. Caranya menyentuhkan ujung lidah kita di antara posisi ro dengan la. Na. Perhatikan latihan berikut ini. Nani, nuban, nunan, naninan, naminal munni, maninan, nanina. Selanjutnya huruf wa
diucapkan dengan cara memonyongkan dua bibir kita. Wa, wi, u, bau. Perhatikan latihan berikut ini. Wa, wi, wu, bau. Waw, wani, wawna minal muni, mawi, waw, wani, wa. Selanjutnya huruf H dikeluarkan dari tenggorokan yang terjauh, sama seperti kita mengucapkan huruf A. H, hahi, hubah, huhan, hanihah, naminal muhni, mahihan, haniha. Perhatikan, huruf H seringkali diucapkan dari dada. H. Ingat, di dalam makharijul huruf kita tidak mengenal pengucapan huruf-huruf dada. Tidak H, tetapi H. Tidak ihdina, akan tetapi ihdina. Selanjutnya setelah huruf H adalah huruf Ya. Ya, yi, yu, bai. Perhatikan latihan berikut ini. Ya, yi, yu, bai. Yu, yai, yani, yaina, minal muini, mayi, yai, yani, ya. Demikian kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, latihan kita pada tahapan kedua.